Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Safitri, kelas 4 PMI 2 dengan NPM 201012726123, memenuhi tugas metodologi penelitian dengan judul Perancangan Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web. Pada bab 1 terdapat pendahuluan, terdapat latar belakang masalah. Globalisasi merupakan sebuah fenomena di mana negara-negara dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Di dalam format ini, proses interaksi dan komunikasi antar negara dunia akan jauh lebih intens dibandingkan dengan apa yang selama ini terjadi. Hal ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara hidup masyarakat seluruh dunia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Keberadaan dan peranan teknologi informasi di sektor kehidupan tanpa sadar telah membawa dunia memasuki era baru globalisasi lebih cepat dari yang dibayangkan sebelumnya. Website lowongan kerja merupakan salah satu website yang paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah pencari kerja di Indonesia. Saat ini, informasi lowongan kerja banyak diperoleh melalui media cetak dan elektronik seperti koran dan televisi. Metode ini relatif tidak efisien karena biaya pemasaran iklan relatif lebih mahal. Alternatif pemasaran iklan yang efektif dan efisien adalah media online seperti website. Alternatif ini relatif murah dan tersedia setiap saat, kapanpun dan dimanapun kepada pengguna internet. Media online ini mempertemukan kebutuhan pemasaran iklan lowongan pekerjaan dan para pencari kerja yang sesuai dengan keinginan dan cara-cara yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk meningkatkan efektivitas layanan informasi, maka pemanfaatan internet melalui website pencari kerja yang menghubungkan perusahaan penyedia lowongan kerja dengan para pencari kerja. 1.2 Perumusan masalah. Selesai dengan latar belakang sebelumnya yang telah dilaporkan, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 1. Apakah dengan merancang desain sistem lowongan kerja dapat mempermudah pencari kerja dalam mengakses informasi yang dibutuhkan? 2. Bagaimana membuat rancangan bangun sistem pencari kerja berbasis web sebagai sarana yang memudahkan dari kedua belah pihak? Selanjutnya 1.3 Ruang lingkup masalah. Mengingat begitu luasnya permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu 1. Website akan membuat informasi lowongan kerja dalam beberapa kategori. 2. Website akan membuat informasi kualifikasi atau persyaratan yang ditentukan perusahaan. 3. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam sistem ini adalah PHP dan database yang digunakan adalah MySQL. Selanjutnya 1.4 Hipotesis. 1. Dengan dibangunnya sistem informasi yang baru dapat memudahkan pencari kerjaan. 2. Dengan adanya sistem informasi yang baru, pendataan pelamar kerja atau pencari kerja yang dihasilkan lebih terstruktur dan dapat mempersingkat waktu dalam suatu pemilihan atau penerimaan kepada pelamar kerja. Selanjutnya 1.5 Tujuan penelitian. Di dalam tujuan penelitian terdapat 1. Memberikan kemudahan bagi pelamar kerja, khususnya masyarakat yang akan mencari kerja. 2. Sebagai salah satu untuk membangun percaya diri mereka dalam menyalurkan potensi di bidangnya masing-masing. 3. Sistem pengembangan kerja menginginkan bekerja sama dengan banyak perusahaan-perusahaan sehingga kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa atau masyarakat itu sendiri. 4. Selain itu, kesempatan ini untuk bekerja peluangnya lebih besar dan spesifikasi yang diminta oleh perusahaan-perusahaan yang lebih bervariasi. 5. Merancang dan membangun sistem pencari kerja berbasis web sebagai media efektif dan efisien bagi perusahaan dan pencari kerja. Selanjutnya bab 3 Landasan teori. Di dalam landasan teori terdapat 3.1 tentang konsep sistem. Merupakan suatu yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. 3.2 Pengertian sistem.
Sistem adalah seperangkat elemen-elemen yang membentuk suatu kumpulan dari berbagai prosedur atau berbagai bagan pengelolaan untuk mencari sebuah tujuan bersama dengan cara mengoperasikan data maupun barang untuk menghasilkan suatu informasi. Dari uraian sebelumnya mengenai definisi sistem, penulis dapat menyimpulkan pengertian dari sistem yang berkaitan dengan judul, yaitu sistem adalah suatu cara yang dibuat sedemikian rupa, yang terdiri dari dua elemen atau lebih yang sering berhubungan mengatasi masalah atau kendala yang terjadi dengan tujuan yang diinginkan. Menurut Tata Sutabri, yang dimaksud dengan karakteristik sistem adalah sebagai berikut. 1. Komponen sistem atau komponen. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat dari sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. 2. Batasan sistem atau boundary. Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi aturan sistem dengan sistem lain, atau sistem dengan lingkungan luarnya. 3. Lingkungan luar sistem atau environment. Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan yang mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut luar sistem. Lingkungan luar ini dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Dengan demikian, lingkungan luar tersebut harus dijaga dan dipelihara. 4. Penghubung sistem atau interface merupakan penghubung yang memungkinkan sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya. 5. Masukan sistem atau input. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem yang dapat berupa pemelihara atau maintenance input dan sinyal. 6. Keluaran sistem atau output. Hasil energi yang diolah diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masuk bagi subsistem yang lain seperti sistem informasi. 7. Pengolahan sistem atau proses. Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. 8. Sasaran sistem atau objektif. Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dalam bersifat determinisme. 3.3. Pengertian informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini akan mendatang. Penggunaan informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan informasi yang digunakan dalam suatu sistem informasi. Umumnya digunakan untuk beberapa kegunaan. Informasi yang digunakan tidak hanya oleh satu orang pihak dalam suatu organisasi. Adapun fungsi-fungsi informasi adalah sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai. 2. Untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai. 3. Menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal. Kualitas informasi sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh beberapa hal, yaitu 1. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan terjadi gangguan yang dapat merubah atau merusak informasi. 2. Kesempurnaan informasi. Untuk mendukung faktor pertama di atas, maka kesempurnaan informasi menjadi faktor terpenting di mana informasi disajikan tanpa pengurangan, penambahan, pengubahan. 3. Tepat waktu, berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan punya nilai lagi. Informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. 4. Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang berbeda. 5. Mudah dan murah. Saat ini cara dan biaya untuk memperoleh informasi juga menjadi bahan pertimbangan tersendiri, bila mana cara dan biaya untuk memperoleh informasi sulit dan mahal. Maka orang-orang menjadi tidak berminat untuk memperoleh atau mencari alternatif substitusinya. Biaya mahal yang dimaksud di sini jika bobot informasi tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dan saat ini ruang dan perusahaan dapat memperoleh informasi dengan mudah dan murah. 3.4. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dari lebih bagi penerima. Tanpa suatu informasi, suatu sistem tidak akan berjalan dengan lancar. Dengan kata lain, sumber informasi adalah data yang mengabarkan suatu kejadian yang sering terjadi, di mana data tersebut akan diolah dan akan diterapkan dalam sistem, yang menjadi input yang berguna dalam suatu sistem. 3.5. Pengertian data. Menurut Suharsimi Angkerkunto 2002, jelaskan bahwa data penelitian merupakan segala bentuk fakta dan angka yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sehingga fakta dalam bentuk apapun nanti saya
dijadikan data untuk penelitian dan sumbernya sendiri bisa dari sumber manapun yang terpercaya. Data merupakan bentuk yang belum dapat memberikan manfaat yang besar bagi penerimanya, sehingga perlu suatu modul yang nantinya akan dikelompokkan dan diproses untuk menghasilkan informasi. 3.6 Pengertian normalisasi. Menurut Kroenke dalam bukunya Database Processing dalam Firdaus, normalisasi sebagai proses untuk mengubah suatu relasi yang memiliki masalah tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih yang tidak memiliki masalah tersebut. Tujuan normalisasi adalah mengidentifikasi kesesuaian hubungan yang mendukung data untuk memenuhi kebutuhan instansi. Aturan-aturan teknik perancangan normalisasi sebagai berikut. 1. Unnormalized atau from UNV merupakan suatu tabel yang berisikan satu atau yang grup yang berulang. 2. Bentuk normal pertama. Bentuk normal biasanya terdapat pada tabel yang belum ternormalisasi. Tabel yang belum ternormalisasi adalah tabel yang memiliki atribut yang berulang. Bentuk normal pertama adalah suatu relasi jika dan hanya jika setiap atribut benar-benar tunggal untuk setiap baris. 3. Bentuk normal kedua. Bentuk normal kedua diidentifikasi berdasarkan dependensi fungsional suatu relasi berada bentuk normal kedua jika dan hanya jika A berada pada bentuk normal pertama, B semua atribut bukan kunci atau atribut yang tidak merupakan bagian kunci primal yang memiliki definisi sepenuhnya terhadap kunci primer. 4. Bentuk normal ketiga. Suatu relasi pada bentuk normal ketiga jika A berada pada bentuk normal kedua, B setiap atribut bukan kunci tidak memiliki transitif terhadap kunci primal. 3.7 Perancangan sistem. Perancangan sistem secara umum adalah pengidentifikasian komponen-komponen sistem informasi dengan tujuan untuk dikomunikasikan dengan pemakai. Tujuan perancangan sistem secara umum adalah memberikan gambaran secara umum atau global kepada pemakai tentang sistem yang akan dikembangkan dan berfungsi sebagai persiapan tahap perancangan. 3.7.1 Konteks diagram. Konteks diagram merupakan tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data dan hanya membuat satu proses yang menunjukkan sistem secara keseluruhan. Proses tersebut diberi nomor 0 semua entitas eksternal yang ditunjukkan pada diagram konteks berikut aliran data untuk menuju dan dari sistem. Diagram tersebut tidak membuat penyimpanan data dan tampak sederhana yang diciptakan. Begitu entitas-entitas eksternal serta aliran data dengan user sebagai hasil analisis dokumen. Konteks diagram menggarisbawahi sejumlah karakteristik penting dari suatu sistem. 1. Kelompok pemakai organisasi atau sistem lain di mana sistem kita melakukan komunikasi yang disebut juga sebagai terminator. 2. Data di mana sistem kita menerima dari lingkungan dan harus diproses dengan cara tertentu. 3. Data yang dihasilkan sistem kita dan diberikan ke dunia luar. Terminator ditunjukkan dalam bentuk berkomunikasi langsung dengan sistem melalui aliran data atau penyimpanan eksternal antara terminator dengan yang tidak diperlukan komunikasi langsung. 4. Penyimpanan data yang digunakan secara bersama antara sistem kita dengan terminator. Data itu dibuat oleh sistem dia digunakan oleh lingkungan dan sebaliknya dibuat oleh lingkungan sistem kita. 5. Batasan antar sistem kita dan lingkungan. Konteks diagram dimulai dengan penggambaran terminator, aliran data, aliran kontrol, penyimpanan, dan proses tunggal yang menunjukkan keseluruhan sistem. Bagian termudah adalah menetapkan proses yang hanya terdiri dari satu lingkungan dan diberi nama yang mewakili sistem. Dalam hal ini dapat menjelaskan proses atau pekerjaan atau dalam kasus ekstrim berupa nama perusahaan yang dalam hal ini mewakili proses yang dilakukan keseluruhan organisasi. Beberapa simbol yang digunakan dalam konteks diagram dapat dilihat dalam tabel 2.1 di samping ini. Ini merupakan simbol konteks diagram. 3.7.2 Data flows diagram atau DFG merupakan model dari sistem untuk menggambarkan pembagian sistem ke modul yang lebih kecil. Salah satu keuntungan menggunakan diagram aliran data dalam memudahkan pemakai yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan. Pada tahap analisa penanganan notasi simbol, lingkaran dan anak panah menggambarkan arus data dalam perancangan sistem sangat membantu dalam komunikasi dengan pemakaian sistem menggunakan notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem. DFG juga merupakan salah satu pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian telah penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. Komponen-komponen data flow diagram yaitu A. Entitas luar, B. Proses penyimpanan data, C. Arus data. DFG memiliki simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan model data yang tertera pada tabel 2.3. Ini merupakan simbolnya. 3.7.3 ERD atau Entity Relationship Diagram.
ERD merupakan alat pemodelan data utama dan akan membantu mengorganisasi data dalam satu proyek ke dalam entitas dan menentukan hubungan antar entitas. Proses memungkinkan analisis menghasilkan struktur basis data yang baik sehingga data dapat disimpan dan diambil secara efisien. Beberapa simbol yang digunakan dalam ERD pada tabel 2.3. Ini merupakan simbol IRD. 1. Entity atau entitas merupakan objek atau konsep yang ingin simpan informasinya. 2. Weak entity atau entitas lemah yang ditentukan oleh hubungan kunci asing dengan entitas lain karena tidak dapat diidentifikasi secara baik. 3. Relationship atau relasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh bentuk sistem menunjukkan bagaimana dua entitas. Bab 5. Kesimpulan. 5.1 Kesimpulan. Dalam penulisan tugas ini telah diuraikan bagaimana perancangan sistem dalam pembangunan website sistem informasi lowongan kerja, maka penulis dapat membuat kesimpulan. 1. Sistem informasi lowongan kerja berbasis web ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrogram PHP dan database MySQL. 2. Web ini bagi pelamar berfungsi untuk mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja yang tersedia serta info hasil lamaran yang telah dikirim. Sedangkan bagi perusahaan berfungsi untuk memberikan informasi lowongan kerja kepada calon pelamar dan memberikan informasi. 3. Website lowongan kerja ini adalah sarana informasi online yang bisa diakses oleh siapapun juga, baik dari pihak domestik masyarakat Indonesia maupun mancanegara. 4. Sistem informasi berbasis web ini menyediakan menu administrasi untuk keperluan manajemen dari website. Pengguna dari sistem ini adalah admin itu sendiri. 5.2 Saran. Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran-sarannya yang penulis usulkan yang berguna nantinya. 1. Isi situs website seharusnya diperbarui oleh admin secara berkala guna memberi informasi yang terbaru dan tercepat. 2. Kecepatan dalam membuka halaman website lowongan kerja perlu diperhatikan agar pengunjung tidak merasa bisanya karena harus menunggu lama untuk membuka halaman website. Ketiga, kiranya sistem informasi berbasis web ini dapat digunakan secara optimal agar hasil yang diharapkan dapat terwujud. Selanjutnya, daftar pusaka, yang merupakan sumber dari bacaan. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.